Ada banyak orang pengen berbahagia. Ada banyak orang pengen sukses. Siapa di sini yang pengen berbahagia? Bisa lambaikan tangan dan katakan, haleluya. Kalau yang berbahagia enggak usah. Tapi yang mau berbahagia katakan, haleluya. Aku mau berbahagia. Tapi ada tuntutan Tuhan, ada permintaan Tuhan. Saya mengikuti khotbah Bapak Gembala di YouTube. Ibu Gembala dari mimbar ini saudara memberkati kami di Mayong, Jepara. Dan hari-hari ini kita sedang berjuang untuk merebut sebanyak-banyaknya orang untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Dan itu harus kita jaga, bukan kita pelihara. Jaga untuk diri kita sendiri. Tetapi kita harus maju untuk merebut sebanyak-banyaknya orang untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena kita akan lihat di situ saudara. Saya ketemu dengan orang yang kira-kira orang satu daerah saya bilang, kamu dari mana? Kalau dia belum jawab, saya pakai bahasa daerah, langsung dia jawab. Dan saya bilang, aduh, untuk memenangkan jiwa hari-hari ini sebenarnya mudah sekali. Tapi kita akan lihat, apakah kita sudah ada di barisan itu? Atau kita sedang berada di zona nyaman di mana kita mementingkan diri kita sendiri? Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Umat Allah diancam sama Tuhan. Kalau kamu mau baik, kalau kamu mau menerima anugerah berkat-Mu, ada yang perlu engkau perhatikan. Dan itu sebabnya di dalam ayat yang ke-8 ini, Nabi Mika katakan kepada umat Allah, hai manusia, bukan kepada hewan, bukan kepada ciptaan yang lain. Ayat ini ditujukan kepada ciptaan Tuhan yang termulia, yaitu manusia. Amin. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia itu pada hari yang keberapa? Tidak tahu kan? Tahu enggak? Allah menciptakan manusia pada hari yang keberapa? Jawab. Dapat angpau. Karena banyak saya hanya bertanya aja. Hari ke-6 Tuhan menjadikan manusia itu dari apa? Dari besi, dari kayu, dari batu, dari apa Bapak Ibu? Dari tanah. Tanah itu kita pijak-pijak itu. Coba baca itu ayat firman Tuhan. Dari lebu tanah. Dan kalau kita perhatikan justru tanah yang dipakai untuk menciptakan manusia itulah tanah yang terbaik. Di Mayong, di tempat saya melayani, di situ di sekeliling itu pabrik genteng. Genteng itu kita pakai untuk atap rumah. Bapak Ibu perlu tahu, tidak tanah sembarangan. Tidak boleh tanah hitam, tidak boleh tanah kuning, harus tanah yang benar-benar bisa diproses dan menjadi sesuatu. Saya mau katakan kepada kita sekalian, tentu Tuhan tidak menciptakan kita dengan bahan, dengan materi yang jelek. Amin. Karena dia tahu yang terbaik. Sekalipun dari lebu tanah, tetapi dia pungut, dia ambil, dia bentuk manusia. Dan setelah diberi napas hidup, dinamakan manusia. Dan itu sebabnya firman Tuhan datang. Hai manusia, kita semua yang ada pada pagi hari ini, yang sedang beribadah, yang sedang mendengarkan firman Tuhan, kita adalah manusia-manusia Allah yang sudah Tuhan selamatkan, yang Tuhan sudah pilih dari sekian banyak orang, dan tinggal kita mau meresponi apa yang Tuhan serukan kepada kita. Bila kita tangkap dan kita renungkan, kita responi dengan baik, maka kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan itu ajaib buat kehidupan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Benar dia menciptakan kita dari lebu tanah. Tetapi bukan tanah sembarangan. Genteng yang kita pakai saja untuk atap rumah. Dipilihlah tanah yang benar, yang baik. Apalagi kita diberi gelar, diberi manusia. Saya dan saudara disebut manusia. Banyak kali kita nggak ngerti.
bahwa sebenarnya Tuhan begitu mengasihi kita. Dia membentuk kita. Firman Tuhan katakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia itu segambar, serupa dengan kita. Ingat baik-baik ini saudara. Kita diciptakan Tuhan serupa, segambar dengan Allah. Sekalipun kita disebut manusia, tetapi kita ini ciptaan Allah termulia. Dan kita ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa saudara? Yang sini nggak ada suara, yang sini. Padahal tari-narinya luar biasa. Kita diciptakan dengan luar biasa. Tuhan beri napas hidup. Tuhan kasih kita talenta demi talenta. Kelebihan demi kelebihan. Ada yang pintar nyanyi, ada yang nyanyinya suaranya bukan suara 1, suara 2, suara 3, tapi suara 5. Ada teman saya, hamba Tuhan. Waktu kami pengerja, dia paling takut kalau disuruh mimpin pujian. Kalaupun disuruh pimpin pujian, dia pasti lihat kepada saya. Tolong ya, kalau waktu mau maju, kamu kasih begitu supaya saya masuk. Dia berdoa, dia puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari Minggu dia berpuasa. Karena dia pengen supaya mengalami sesuatu yang dasar dalam hidupnya. Dia tahu kekurangannya, sehingga dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya suara yang bagus. Puji Tuhan saudara. Dan saat itu, dia berdiri melayani Tuhan. Dengan semangat, dia orang yang semangat. Hanya sayangnya suaranya itu false. Jadi setiap dia memuji Tuhan, mic-nya jauh. Singernya yang dikerasin supaya bisa menutup. Tapi tidak kelihatan saudara, karena dia semangat. Suatu saat setelah kami pisah karena tugas pelayanan, dia ada di Jakarta. Berpuluh-puluh tahun kami tidak ketemu. Suatu saat ada yang posting foto alumni. Terus masuk, dan kami akhirnya kontak. Dan waktu saya komunikasi dengan dia, saya nggak sengaja, saya ajak nyanyi. Ku berbahagia. Dia nyambung. Yakin teguh. Hah? Yesus abadi kepunyaanku. Hei, suaramu bagus. Terus. Dia nyanyi sampai selesai. Saya nangis sama Tuhan. Dulu dia berdoa, berpuasa sampai berhari-hari. Hanya pengen supaya Tuhan kasih dia suara yang baik. Apa yang terjadi? Terjadi mujizat. Tidak langsung hari itu, tetapi bertahun-tahun Tuhan berkati dia. Dan hari ini dia melayani Tuhan dengan suara yang bagus. Di tempat ini saya percaya, banyak orang yang berpotensi. Banyak anak Tuhan yang berpotensi. Tapi kita akan lihat firman Tuhan pagi hari ini. Supaya kita sadar bahwa kita diciptakan Tuhan begitu mulia. Tetapi seringkali kita tutup kuping kita terhadap firman Tuhan. Bahkan tatkala kita mendengar firman Tuhan, kalau itu berupa teguran, kita katakan, oh pendeta itu nuding-nuding. Maaf ya, pendeta menuding, memang pendeta itu siapa? Pendeta juga manusia biasa yang punya kekurangan, punya keterbatasan. Tetapi firman ini menjadi pedoman hidup bagi kami untuk kami menyampaikan kebenaran. Tujuannya apa? Supaya setiap ciptaan Allah yang termulia itu diberkati Tuhan, dibawa kepada satu hidup yang berkemenangan, dan hidup itu menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Amin. Saya tidak tulis di Facebook atau apapun, ini saya ada di Bali, tolong kasih saya mimbar, tolong saya dikasih kesempatan. Enggak, saya melangkah saja. Dan puji Tuhan, di mana saya berada, Tuhan kasih kesempatan untuk saya melayani Tuhan. Puji Tuhan. Pagi ini ayat ini saudara, dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ada 3 permintaan Tuhan. Ada 3 tuntutan Tuhan. Yang pertama, setiap manusia ciptaan Allah, apalagi mereka yang sudah ditebus hidupnya dari cara hidup yang sia-sia kepada satu kehidupan yang berarti. Mari hari ini kita tangkap firman Tuhan ini, karena Tuhan minta yang pertama, saya dan saudara harus berlaku adil. Amin. Nah, pertanyaannya, apakah saudara sebagai jemaat Tuhan ciptaan termulia sudah adil dalam
hidupmu. Apakah kita sudah berlaku adil? Kalau kita cek di dalam kehidupan kita, masih banyak kekurangan yang harus kita perhatikan dan kita perbaiki. Karena seringkali kita bilang, iya aku kan manusia lemah, aku kan manusia berdosa. Ini yang seringkali menjerat kita sehingga kita tidak bisa melihat masa depan. Haleluya. Berlaku adil. Karena Allah kita adalah Allah yang adil, amin. Karena Allah kita adalah Allah yang adil, maka saya dan saudara diajar, diminta, dituntut sama Tuhan supaya dalam segala tindak tanduk perbuatan kita, kita harus berlaku adil. Haleluya. Memang tidak mudah, tidak gampang. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus, kita dimampukannya untuk bisa melakukan bagian ini. Karena Allah kita adalah Allah yang adil, maka kita pun harus berlaku adil. Dalam hal apa saja kita harus berlaku adil. Yang pertama, waktu. Waktu kita harus benar-benar kita manage dengan baik. Jangan waktu itu berlalu begitu saja. Ya saudara, kita isi dengan kesibukan kita. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu sampai hari Minggu pun kita lupa karena tidak mengingat akan harinya Tuhan. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen, saya ketemu dengan ada anak-anak timur yang kerja. Saya tanya, kamu ibadah di mana? Om, selama saya di sini nggak pernah ibadah. Aduh, cari Tuhan. Karena saya tahu dia orang Kristen dari kecil. Saya bilang, ingat di perantauan itu kamu harus cari Tuhan. Kamu bekerja di gaji berapa? Saya bilang, kalau Tuhan ambil itu kamu nggak bisa apa-apa. Kami masuk di toko. Adik saya masuk, mereka cari, yang saya duduk di depan bagian ini, teras itu. Saya tanya, kamu orang timur? Iya. Orang dari mana? Alor. Di sini ada orang Alor. Puji Tuhan. Saya bilang, harus cari Tuhan. Cari gereja. Di mana kamu tinggal? Cari gereja terdekat, beribadah. Jangan lihat merek gereja. Yang penting kamu di sana bertemu dengan Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan seringkali tidak adil. Kita tidak adil dalam memanage waktu. Padahal Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu supaya kita nikmati, tetapi kita tidak adil terhadap Tuhan. Ibadah itu kita jadikan itu orang-orang tertentu saja. Padahal saudara, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dibilang apa? Supaya beribadah kepada Tuhan. Apa saudara? Supaya beribadah. Berarti ibadah itu penting. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa ibadah itu penting? Haleluya, angkat tanganmu dan katakan aku mau beribadah dan terus beribadah. Karena itulah waktu yang Tuhan berikan kepadaku. Jangan waktu kita lebih banyak dari mencari Tuhan. Makanya saudara, adil di dalam mengatur waktu kita. Jangan sampai Senin sampai Sabtu kita urusi urusan pekerjaan kita. Hari Minggu kita masih korupsi, kita masih ambil. Banyak orang masuk penjara karena korupsi. Anak Tuhan tidak masuk penjara karena apa? Dia hanya menipu Tuhan. Katanya orang Kristen tapi tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Waktunya dihabiskan hanya untuk berfoya-foya. Tapi di tempat ini tidak ada demikian, amin. Kecuali yang di sana dan di sini. Saya tidak menuduh saudara. Saudara ketawa sendiri berarti merasa. Amin. Saya mau bicara kepada jemaat yang saya layani. Kalau kamu setia beribadah, kamu diberkati Tuhan. Waktu saya pulang dari Bali, hari Sabtu saya khotbah di kaum muda. Jarang sekali saya khotbah di kaum muda. Karena saya ketemu dengan seorang anak Tuhan, orang Alor. Ya saudara. Dia dulu pernah ibadah di sini. Tapi karena tempat jauh, sekarang dia ibadah di gereja Sidang Jemaat Allah. Atau gereja apa gitu. Dia ketemu saya, dia jemput saya. Saya lihat dia, lu ini sudah hebat dulu lu ini bikin lucu terus, tapi sekarang lu sudah hebat. Dia bilang, puji Tuhan om, karena Tuhan saya jatuh bangun, tapi hari ini Tuhan sedang membawa saya naik ke atas kemuliaan Tuhan. Saya saksikan kepada anak-anak muda yang hadir saudara. Ada seorang anak muda yang sudah lama membutuhkan pekerjaan. Saya lihat, dari depan saya lihat. Saya ngomong, sampaikan firman Tuhan dulu kalian ketahui dia, tapi sekarang dia sudah jadi bos, sudah menjadi pimpro.
Dan saudara tahu, waktu saya ngomong gini, dan saya berdoa buat mereka, nangis. Tidak sampai 1 minggu, anak itu saya dapat informasi sudah diterima kerja. Saya bilang, Tuhan itu utamakan. Kita utamakan Tuhan. Waktu kita harus kita atur dengan baik. Jangan kita habiskan semua waktu itu karena kesibukan demi kesibukan. Memang kalau tanya kesibukan, semua orang sibuk. Tetapi kalau kita mampu untuk memanage waktu dengan baik, Tuhan pasti menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Yang berikut, masalah persembahan. Kita sering Pak kali nyanyi, bersembah saya sedikit sekali. Kita tidak adil saudara, padahal Tuhan sudah menebus hidup kita dari kehidupan yang tidak berguna menjadi berguna. Tapi tatkala kita mau berkorban ini tidak hanya berbicara tentang duit. Berkorban di sini tidak berbicara tentang materi, kalau juga materi, puji Tuhan. Tapi yang Tuhan minta dari kita adalah persembahan kita harus persembahan yang hidup, yang kudus, amin, yang berkenan kepada Allah. Itu yang menjadi ibadah kita yang sejati, kata firman Tuhan. Jadi persembahan kita dalam bentuk apapun, kita harus atur begitu rupa, harus adil. Kalau Tuhan sudah memberkati hidupku, maka aku harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebabnya pagi ini saya dan saudara yang ada dalam rumah Tuhan, persiapkan hidupmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Apapun yang kau lakukan, buat Tuhan dan kemuliaannya. Maka engkau akan melihat hari-hari yang engkau jalani penuh dengan sukacita dan bahagia. Amin. Coba kita baca satu ayat di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9 kita baca bersama-sama. Haleluya. Persembahan kita sering dalam korban kita juga sangat tidak adil. Waktu kita, saudara, kita sering kali egois, tidak mampu melakukan ini. Saya baca buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Waktu kita harus kita atur dengan baik. Waktu untuk bekerja kita kerjakan semua dengan baik. Waktu untuk beribadah kita lalui dengan baik. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan itu dengan hati dan mata tertuju kepada Allah. Dengan satu harapan, Dia pasti memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, supaya tidak panjang lebar saudara. Yang kedua, dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan mencintai kesetiaan. Nah, kenapa Tuhan menuntut hal ini saudara? Karena kesetiaan itulah yang akan membawa umat Allah untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mencintai Tuhan itu penting dalam kehidupan ini. Dalam hal apa saja, saya dan saudara harus menjaga dan mencintai kesetiaan. Ya saudara. Setia di dalam hal apa saja. Melayani. Amin. Amin. Tatkala kita nyanyi. Melayani. Melayani. Lebih apa saudara? Tabang. Seringkali kita ngabusi Tuhan. Nyanyi. Melayani. Melayani. Lebih sungguh. Tapi sering tidak sungguh-sungguh. Datang terlambat. Latihan tidak mau, ogah-ogahan, pikir kalau Tuhan, kalau Bapak Ibu Gembala kasih tugas itu supaya Bapak Ibu Gembala biar tidak ada beban. Nah saudara, justru saudara dikasih kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Makanya saudara, mencintai kesetiaan itu salah satunya adalah tatkala engkau setia melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya dan akhirnya Tuhan akan rapel. Orang kalau bekerja dari satu perusahaan, bulan pertama dia tidak digaji 2 karena masih dalam tahap ujian. Nanti kalau sudah dikerjakan dengan baik, dirapel gajinya. Begitu pula kalau engkau mencintai kesetiaan, khususnya di dalam melayani Tuhan, ingat setiap waktu jam yang engkau luangkan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya. Amin. Saudari Yuli ini adalah anak remaja dari zaman saya pengerja. Kemarin bilang, Om besok saya ada janjian, ada pekerjaan. Dibilang, ada pekerjaan. Besok lo hari Minggu. Oh ya, saya ibadah. Oh ya.
waktu untuk Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus nanti di atas baru melayani Tuhan. Di bawah. Tadi saya masuk, Bapak Gembala yang nyambut. Saya penerima tamu, dia salaman dengan saya, dikasih amplop kepada saya maju ke depan, dan saya duduk di situ, dan dia pelayanan ke tempat lain. Melayani Tuhan itu tidak terbatas. Jangan Bapak Ibu tunggu nanti dikasih jadwal baru, bilang pelayan. Melayani itu penting untuk kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, mencintai kesetiaan. Dan saya ambil satu bagian, dalam hal apa engkau mencintai kesetiaan? Dalam hal melayani Tuhan. Karena itu penting, saudara. Orang yang melayani Tuhan pasti diberkati Tuhan. Kok gak ada amennya? Orang yang melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan pasti diberkati Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dan setia melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik, pasti diberkati oleh Tuhan. Yang amennya pelan-pelan itu berkatnya juga nanti pelan-pelan. Tapi kalau dia respon, dia respect, dan itu Tuhan tahu hati kita loh. Saya tahu yang ada mulai dari sudut sana sampai sini semua. Semua punya beban masalah. Semua punya pergumulan. Siapa yang pagi ini tidak punya masalah, angkat tangan. Puji Tuhan. Berarti kita datang ke sana, ke sini karena kita butuh Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita tangkap, mari engkau ada di barisan ini, mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Itu permintaan Tuhan. Kalau engkau setia, firman Tuhan katakan bahwa engkau barang siapa yang setia pada hal yang kecil, perkara kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Amin. Saya dulu melayani pekerjaan Tuhan. Memulai dengan 2 jiwa anak sekolah minggu. Orang bilang di sana kosong. Bapak Gembala saya almarhum, orang tua dari Bapak Gembala tempat ini bilang di sana ada kosong. Ada gereja, ada pastori, ada mobil, ada ini. Saya bilang, Om, saya di sini aja, Om. Saya menunggui 2 anak kecil dengan orang tuanya yang broken home. Puji Tuhan, saya layani bulan datang ke bulan, tahun datang ke tahun, 5 tahun saya bertahan di situ hanya dengan beberapa jiwa. Tuhan itu baik. Tuhan kasih kami sebidang tanah. Walaupun waktu itu belum punya duit. Orang yang mencintai kesetiaan di dalam melayani Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan dia siap untuk mengkucurkannya buat kita sekalian. Itu sebabnya kalau ada anak Tuhan yang sudah ada di dalam barisan pelayan Tuhan, ingat, lakukan itu dengan setia. Berusaha untuk mencintai kesetiaan itu. Supaya engkau melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dinyatakan dalam kehidupan ini. Ada banyak orang pengen sukses, tapi di dalam tugas-tugas pelayanan diabaikan. Maaf Om, saya ini sedang punya pekerjaan baru. Kemarin kami di jalan ada lagu sekolah minggu. Ya. Kami nyanyi sambil kami, jangan sampai. Tuhan bilang pergi cari orang-orang timpang, orang-orang buta. Untuk masuk menikmati pesta yang aku sediakan. Ini orang kaya, orang baru masuk rumah tangga baru, alasan macam-macam. Tapi puji Tuhan di tempat ini semua yang hadir adalah orang-orang yang setia mengiring Tuhan. Dan mengiring Tuhan itu bukan semuanya enak-enak saja. Kalaupun susah, kita mau tetap setia. Dan setia sampai Tuhan datang kali kedua. Menjemput kehidupan kita. Amin. Orang yang mencintai kesetiaan adalah orang-orang yang rela berkorban. Amin. Korban waktu, korban tenaga, korban pemikiran, korban segala sesuatu dengan hati dan mata tertuju kepada Allah. Dan orang yang mencintai kesetiaan, saya katakan sekali-kali, adalah orang yang rela berkorban. Ada satu jemaat yang kami layani, saudara, dia anak timur. Dia datang dari NTT ke sana, saudara. Dulu mampir sini, nginap di sini dulu baru ke Jawa. Sekolahnya tidak cukup, cuman lulusan SD. Tapi hari ini, dia setiap orang kalau datang ke Mayong cari namanya Pak Yakob, tahu. Karena apa saudara? Dia orang yang setia. Saya marahi dia, saya tegur dia dengan keras, saya didik dia begitu rupa. Tapi dia enggak pernah beranjak. Satu-satunya anak timur yang tidak pernah patah arang. Ditegur, diproses, dibentuk, begitu rupa pun dia tetap setia.
Dan sampai hari ini saya melihat dengan mata, dia orang yang setia, yang orang pakai dia, yang Tuhan pakai dia untuk menjadi sesuatu. Walaupun dia kerjanya biasa-biasa saja, tapi terkenal. Ada ibu-ibu kecelakaan, saya lewat gini, tolong panggil Pak Yakob. Oh saya ada di situ kok, dia nggak minta tolong sama saya, tapi minta Pak Yakob. Karena terkenal saudara. Kenapa saudara? Karena dia setia, hari ibadah. Dia kalau ke gereja nggak pernah bawa handphone. Dia nggak pernah, karena dia nggak mau, dia mau fokus sama Tuhan. Coba cari dia di gereja, pas dia lagi di ibadah. Hubungi 100 kali pun, karena apa? Handphone ditaruh di rumah. Setia, puji Tuhan. Saya percaya di tempat ini juga demikian, amin. Amin, sedikit. Ya saudara, orang percaya yang mencari Tuhan dan mencintai kesetiaan, suatu saat Tuhan akan mengangkat dia dan Tuhan akan berkati dia, Tuhan akan jadikan dia sesuatu dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang terakhir, poin yang terakhir, permintaan yang terakhir di dalam ayat ini adalah rendah hati. Luar biasa saudara. Orang yang rendah hati itu dari sikap hidupnya ketahuan. Di dalam pelayanan kami saudara, istri saya itu paling tegas. Dia kalau jemaat itu duduk di depan, maaf saya tidak singgung ya, ini di tempat kami. Kalau duduk di depan atau duduk di kursi dia pangku kaki ini, dia datang dari belakang, dia senggol kakinya. Ini di rumah Tuhan. Maksudnya apa? Sikap kita kepada Tuhan ini harus benar-benar menunjukkan sikap yang rendah hati. Bukan berarti kalau orang gini sombong, enggak saudara. Cuman maksudnya supaya anak Tuhan itu dalam bersikap, dalam ibadah itu menunjukkan satu sikap. Ini Tuhan aku yang bukan siapa-siapa. Aku butuh Engkau, berkati saya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, itu tercipta dari sedikit demi sedikit, dari hari datang ke saring lain. Sekarang puji Tuhan. Anak-anak Tuhan itu kalau beribadah itu, ya puji Tuhan. Dan saya percaya di tempat ini juga semua adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati dan memiliki kerendahan hati. Pelihara itu dengan baik. Karena orang yang rendah hati, kata firman Tuhan, orang itu akan diangkat sama Tuhan untuk menjadi sesuatu. Amin. Amin. Ini Bapak yang duduk di depan saya ini, yang di depan ini, baru saya kenal sekali. Dan hari ini ketemu kali yang kedua. Sedengar dia menjadi duta Kristus kemana-mana. Tapi saya bilang, Pak, kita ini adalah hamba. Kami ini hamba. Dan kami ini harus punya hati hamba. Apapun yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Saya walaupun kalau di mimbar ini pakai jas dan pakai dasi. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa dikerjakan dengan tangan ini. Yang bisa saya lakukan. Tanpa harus dikomando, tanpa harus, nanti wibawa saya hilang. Enggak, saudara. Saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya tanah liat yang Tuhan sudah pungut kita, bentuk kita. Dan di dalam kehidupan Tuhan taruh kemuliaan demi kemuliaan. Asal kita mau mencintai dan hidup rendah hati, maka Tuhan akan memperhitungkan kehidupan kita. Kita yang tidak dianggap akan dianggap dan akhirnya kita menjadi sesuatu. Nama Bapa di sorga dipermuliakan. Amin. Haleluya, 3 hal ini saudara. Biarlah menjadi satu renungan buat kita sekalian. Tuntutan Tuhan dalam hidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Supaya kita berlaku adil. Supaya kita mencintai kesetiaan. Supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Karena ada banyak anak Tuhan, banyak orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Lupa bahwa dia adalah anak Tuhan yang sudah dikuduskan dan diberkati. Kenapa Tuhan meminta kita orang percaya harus rendah hati? Karena orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Adik saya yang ada di hadapan ini. Tuhan percayakan satu pekerjaan yang besar yang sedang diperjuangkan. Dan saya berdoa, dia bilang, Kak, saya tidak mau setiap apa yang saya lakukan itu orang lihat saya. Saya mau apa yang saya lakukan itu orang fokusnya kepada Tuhan. Orang fokusnya kepada Tuhan. Karena ada banyak orang kalau sudah lihat si A, si B itu menjadi sesuatu, dia bilang, waduh itu ya. Dia nggak mau.
Dia bilang, saya hanya alatnya Tuhan. Dan kita semua ini hanya alatnya Tuhan. Mari kita bawa hidup ini tetap hidup di dalam kerendahan hati. Supaya Tuhan angkat kita. Dan kita menjadi sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak ayat sebenarnya. Kalau kita baca di Mazmur 22 ayat 27, Mazmur 37 ayat yang 11, di sana menjelaskan bagaimana Allah itu memperhatikan orang-orang yang rendah hati. Satu ayat saja kita baca, 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Haleluya, haleluya Yesus. Pagi hari ini dia ada di tengah-tengah kita. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang apa saudara? Puji Tuhan. Pagi ini Tuhan minta supaya kita berlaku adil. Tuhan minta supaya kita mencintai kesetiaan. Tuhan minta supaya kita hidup di dalam kerendahan hati. Karena janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan ini. Kalau ada anak-anak muda di tempat ini, baca ayat ini, renungkan baik-baik. Kita semua yang ada pada ibadah pagi hari ini, kita baca ayat ini. Kalau engkau mau diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan ke level yang lebih lagi, miliki hati yang penuh dengan kerendahan, maka engkau akan melihat Tuhan itu dahsyat ajaib dalam kehidupan ini. Karena orang yang rendah hati pasti diangkat Tuhan menjadi sesuatu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Hidup adil harus ada dalam kehidupan kita. Mencintai kesetiaan harus kita garis bawahi. Aku mau setia apapun yang terjadi. Mau ada hujan badai apapun, aku mau datang melayani Tuhan. Karena sering kita nyanyi, melayani, melayani, lebih sungguh Tuhan mengasihi, dan seterusnya. Amin. Pagi hari ini saya berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita sedang menilik dan melihat hati kita masing-masing. Adakah keadilan dalam kehidupan kita? Adakah keinginan untuk setia kepada Tuhan? Adakah hidup yang penuh dengan kerendahan atau mungkin masih jauh dari kehidupan ini? Kalau engkau dapati hari ini engkau tidak ada di bagian itu, katakan, Tuhan ampuni saya Tuhan, tolong saya Tuhan, pegang tanganku Tuhan, aku mau ada di hadirat-Mu supaya aku terus disertai dan diberkati oleh Allah. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Kalau ada masalah dalam hidupmu, ingat firman Tuhan katakan, apabila engkau adil terhadap Tuhan dan pekerjaannya, apabila engkau mencintai kesetiaan, apabila engkau memiliki kerendahan hati, Tuhan ada bersama denganmu. Tuhan hadir di setiap musim hidupmu. Dan Tuhan akan memegang tanganmu dan akan berjalan bersama denganmu. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pagi ini dia ada di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan itu pujian, pegang tanganku Roh Kudus. Kita tidak bisa akan menjadi anak Tuhan yang hidup adil kalau tidak di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita tidak akan bisa mencintai keadilan kalau tidak ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang rendah hati kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang terus mengendalikan hidup kita. Yang muncul adalah egois manusia kita. Tetapi kalau kita di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, Roh Kudus akan memimpin tangan kita dan memegang tangan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Mari cepat nyanyikan pujian tanpa bawalah diriku kepada
setiap tangan kami ingin hidup di dalam rancangan Allah yang besar. Ku tak dapat jalan Kami tidak mampu melangkah dengan kekuatan kami Tuhan. Ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan, saya tergerak untuk mengundang saudara yang butuh pertolongan Tuhan. Hari ini, kalau engkau butuh Tuhan, engkau yang butuh Tuhan, engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan kalau engkau sudah angkat tanganmu kepada Tuhan, buka hatimu kepada Tuhan, sementara kita nyanyikan pujian ini, engkau maju dengan cepat, karena saya akan berdoa buat saudara. Dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Jangan engkau takut, jangan engkau ragu. Datang kepada Tuhan, bawa persoalanmu, pergumulanmu. Yesus menjadi jawaban dalam kehidupan ini. Roh Kudus akan memegang tanganmu, berjalan bersama dengan engkau. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, maju dengan cepat. Siapa saja, asal engkau datang kepada Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat pertolongan Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus mau menjamah saudara, mau melawat saudara. Agak maju-maju, maju-maju. Oh, haleluya, haleluya. Buka hatimu kepada Tuhan. Engkau yang sudah maju, angkat tanganmu kepada Tuhan. Pasrahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan Dia ada di tengah-tengah kita. Mau menjamah saudara, mau memberkati saudara, mau menjamah, melepaskan engkau dan segala macam beban. Oh Jesus, haleluya. Pegang tanganku Roh Kudus. Haleluya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau sama anakmu ini Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan persoalannya, hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus pegang tangannya, berjalan bersama dia, melangkah di tengah-tengah dunia ini, dan dia boleh melihat mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau lihat anakku ini datang ke depan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolong orang kuat, sama dia, berkati dia, nyatakan mujizat Tuhan. Engkau beri kekuatan yang baru, sukacita damai sejahtera. Yang panjang engkau datang kami kepada orang tua ini. Dalam nama Yesus, engkau berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, sama anakku ini Tuhan, sama anakku ini Tuhan. Apa yang menjadi persoalan hidupmu, engkau lepaskan, engkau berkati, engkau bawa dia untuk melihat mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, anakku ini Tuhan, datang kepadamu Tuhan, engkau jamah, engkau berkati, nyatakan mujizat pertolongan dalam hidupnya, masa depan yang penuh dengan sukacita dan kemudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, mengurapi anakku ini Tuhan, akan menjadi alat Tuhan yang heran, agar dia boleh mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya yang ada. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau Allah yang baik, memberkati anakku ini Tuhan. Dia datang dengan pergumulannya, berdoa dalam nama Yesus, engkau lepaskan semua pergumulan masalah hidupnya. Ada yang tangan Tuhan engkau bereskan, engkau akan pulihkan, sehingga dia berbicara bersama dengan engkau. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengurapi, memberkati anakmu ini Tuhan, sehingga dia hidup dalam kemurahan dan kebaikan. Haleluya Yesus. Oh Jesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kau berkati anakku ini Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah anakmu itu. Berkati dia di dalam segala hal apa yang dikerjakan. Tuhan berkati masa depan yang penuh dengan harapan terjadi dalam kehidupannya. Haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengurapi, memberkati anakmu Tuhan. Pakai dia menjadi alat Tuhan, bawa dia untuk setia kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hamba dalam nama Kau kesetiaan, Kau tolong, Kau topang. Berkati dia dalam hidupnya ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi dan memakai dia menjadi alat Tuhan di dalam hidupnya. Agar bulan Roh Kudus pegang tangannya, berjalan bersama dia. Apa yang dia minta di dalam nama Yesus terjadi. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi anak Tuhan. Pakai dia menjadi alat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan yang berdoa. Dalam nama Yesus, Roh Kudus nyata dia kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan terjadi atas anakmu ini Tuhan. Sehingga dia boleh melihat hari-hari ke depan penuh dengan harapan yang baru. Ini doa kami Tuhan. Roh Kudus memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini, apa menjadi pergumulan ibu ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, untuk bebaskan dia, untuk berkati dia, dan pakai dia menjadi alat Tuhan yang heran. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Yang tidak maju tapi butuh pertolongan Tuhan. Engkau yang tidak maju ke depan tetapi engkau butuh pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat setiap anakmu yang hadir dalam ibadah ini. Mereka sangat membutuhkan pertolonganmu. Ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan keajaiban. Jamah mereka, berkati mereka, limpahkan kasih karunia-Mu atas mereka. Bila ada yang sakit engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bila ada yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Bila membutuhkan pertolongan dalam bentuk yang lain, engkaulah jawaban dan pertolongan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-Mu suami istri, para pelayan Tuhan, majelis, bahkan semua jemaat yang ada di tempat ini. Engkau berkati tempat ini untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah bekerja luar biasa akan menyertai mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka terjadi mujizat yang besar. Ini doa kami Tuhan. Kami terima pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.